Untuk tugas-tugasnya ada kendala, Kak? Sejauh ini kalau saya belum ada, Kak. Alhamdulillah bisa mengerjakan, cuman ya masih bingung itu yang gips gitu loh. Itu Oh, gimana? Soalnya kalau pas kemarin guru penggerak itu kan baru yang membuat jurnal itu dari 4P atau 4F atau 4C itu seperti itu. iya siap. Aman, nanti kita bahas semuanya. J. Dia Kak Ina berarti alumni CGP berapa? Saya CGP angkatan 7. Oh, angkatan 7. Berarti J. itu sareng sama kepala sekolah saya angkatan 7 juga. Oh, Yai J. Yai Metese itu kalau mungkin tepang. Kak ini Kalau PP saya juga Bu Guru dari mana? Bu Tia, Bu Guru Puntinggi MTA, Guru SD IT MTA. Oh, SMP MTA. Oke, oke. Nggih, Bu Aditya Rini. Matese nggian, Pak. Oh, Kak. ini untuk Kak Ina PJOK nggih? TK apa Pripun? PJOK? Jenengan dari TK apa Kula PJOK? kula ki TK, kula berdua sama Mbak Futi niku TK, napa kesasar nggih, Kak? Enggak, kalau TK memang ada, basicnya memang ada. Tapi kemarin ada yang nyasar tapi dari guru agama Buddha itu kemudian untuk di closing. Tapi kalau dari TK banyak, ini TK sama SD bisa. Karena nanti Nggih lah. sebagai bekal juga untuk pengajaran anak-anak, termasuk strateginya, kemudian KS-nya, bahkan mungkin nanti dari model-model permainan, kemudian cara penyampaiannya untuk diferensiasinya bisa diambil. Jenengan Nggih, Kak. Siap. saya lihat di apa aktivitas LMS, alhamdulillah banyak yang bisa. Yang alumni CGP kayak kira-kira untuk PKG hanya hampir sama sih. Tapi nanti ada sedikit tambahan. Intinya pembelajaran berdiferensiasinya sangat dimunculkan nanti juga. Nggih, Kak. Lah saya lihat itu di Karanganyar itu hanya ada guru 5 yang ikut PJOK itu hanya 5 guru yang dari TK saya lihat itu. Oh, yang penting kemarin kan ada undangan, kemudian untuk pas kita kemarin di BPGP, TK bisa dimasukkan memang kalau dapat undangan kan kemarin langsung untuk disetujui gitu. Nggih, Kak. Iya, terima kasih. Ini untuk selamat siang Kak Nila. Siang, Kak. Buat selesai aktivitasnya. Habis bias. Oh, habis bias. Penyelamatan Ya. sini udah selesai nggih. Kak Nila ini di SD, PJOK SD nggih. Nggih. Kemudian yang kalau Bu Nur, Kak Nur Cahyani ini yang SD juga. Juga. SD Jatioso Pak demikian. Oh, Jatioso juga. Jadi kita punya personilnya baru 5 yang masuk sambil menunggu. Untuk kita tunggu 5 menit lagi nggih. Nanti saatnya yang lain atau mungkin bisa diinformasikan ke rekan-rekannya juga yang terdekat.
Alhamdulillah Kak Eko bisa masuk. Kak Krisna sudah aman untuk audionya. Wis. Masih unmute. Masih unmute. Ye, udah 9. Kak Eko Purwanto alhamdulillah bisa masuk. Cek, masuk. Oh, alhamdulillah. Siap. Kak Krisna, coba. Kak Krisna laptopnya anyar itu. Nah, laptopnya Raja Gomi. Pinjam nggak? Alhamdulillah. Yang penting ada. Kita langsung mulai saja nggih untuk aktivitas hari ini sambil menunggu rekannya masuk, nggak apa-apa. Nanti ndak kasihan yang sudah masuk di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak hebat sempat Kabupaten Karanganyar berdiseminasi PKG di Cirebon. Alhamdulillah kita dapat ketemu di tatap maya kedua, tepatnya pada hari ini, hari Rabu tanggal 11 September 2024. Saya di sini nanti kita semuanya bersama akan membahas tentang selamat siang Kak Eko Widodo. Di tatap maya kedua ini kita akan masuk di penguatan pemahaman tentang refleksi kemarin, di mana untuk hari ini kita akan menguatkan tentang refleksi dan nanti akan ada juga tentang framework atau lembar kerja dari Borton dan Gibbs nanti kita bahas juga. Namun sebelumnya untuk mengawali kegiatan siang hari ini, untuk besok-besoknya saya buatkan spin wheel, tetapi khusus hari ini saya ingin Kak Putut yang baru datang untuk memimpin doa supaya kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat. Gua Kak Putut untuk memimpin doanya. Oke Kak, terima kasih atas kepercayaannya. Kakak-kakak semua, marilah mengawali kegiatan pada siang pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Terima kasih untuk Kak Putut telah memberi doa. Harapan kita dapat melakukan hari ini dengan pemahaman yang membawa manfaat untuk kita semuanya. Baik, untuk kakak-kakak, sebelum kita mulai ke materi, akan saya isi dengan ice breaking dulu biar kita refresh dulu. Dari pagi kita sudah 8 aktivitas yang padat mungkin dari kita semuanya. Sudah muncul kakak-kakak? Sudah. Oke, untuk hari ini akan saya berikan satu buah ice breaking. Pak gambar. Mungkin dari kakak-kakak langsung raise hand dan jawab untuk tebak gambar pada kesempatan hari ini. Yang pertama apa mungkin yang bisa tahu? Manis. Yang manis. Yang lain? Apa? Gula merah. Oke, tepuk tangan. Kasih tepuk tangan. Yang kedua. Sugar daddy itu Kak, gula darah. Yang kedua apa ini? Bunga sepatu. Bilangkan ada bunga. Ya? Ada. Ngantuk. Pak Krisna. Itu ada rem. Itu tadi yang tadi sugar daddy ya Kak? Ya. Yang kedua ini apa? Ayo, Ngadem. Oke, good. Ngadem. Nah, ini kuncinya. Yang ketiga. Ada dot. Ada sabun.
Ada seorang yang melambaikan tangan. Ayo. Dada. Yang lain. Dot, ada dihilangkan. Ada sabun juga. Ya apa? Ya apa? Ayo tebak-tebak dulu. Sabune isi dibuang di abun. Oh pirin Pak niki. Kau biar dapat ilham. Doa bunda. Ya udah. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Masih ada lagi. Nyantai aja. Ini ayo, ada yang tahu? Ada jin, ada pare, ada seorang atu-atu. Minta Minta restu orang tua. tepuk tangan luar biasa. Minta Minta tuh hanya atunya kan hilang masih ada. Nah gigi. Nah gak romantis ini ayo. Ada ceri, ada tali, ada paku. Niki sapa iki? Coba jawab. Ada yang bisa? Wah. Sudah ada yang dapat ilham? Dari Tarinta. Terakhir. Nah, ini seokoran tau kayak gini. Ya, agak banyak bedanya. Ayo apa? Ada net. Anastasia. Masih salah. Ada teh, bilang hanya. Ada kaca, bilang C-nya. Ada yang ketemu? Yang suka dibakar-bakar? Jangan menyerah. Masih ada waktu, santai saja. Materinya kita bahas nanti. Deal? Masih penasaran atau udah nyerah? Halo. Lambaikan tangan apa lanjut? Oke, untuk menghemat waktu. Ding ding. Aneka sate. Oke, saya hentikan desertingnya. Tangan dulu dong untuk kita semuanya. Tepuk tangan dulu dong. Yes. Terima kasih ya kakak. Untuk hari ini kita akan masuk ke dalam materi. Materinya akan saya screen. Kemarin sudah baca-baca materi tentang gips dan cotton. Sudah terlihat ya kak? Sudah terlihat? Sudah kak. Oke. Kak, coba aku kan ngerumi ini ya. Agak bermasalah. Oke. Pon keluar plastik. Kalian apa gini Mbak Putih bayar? Kita mulai untuk agenda materi siang hari ini.
Iya, aku udah ngangkut ini ya, Mbak. Aku ya, Mas. Iya, kemen. Baik, kakak semuanya. Untuk pengantar saja biar kita tidak Oh iya, semangat. sepatunya. Dan mungkin untuk kakak semuanya mohon unmute untuk mic-nya Iya, biar suaranya masuk. Nah, iya, ntar bagus mau saya ngono. Oh, pantesan, Mbak. Oke, untuk kesepakatan kita hari ini refleksi untuk perubahan paradigma di guru PJOK pertama yang kedua tentang Tolong dihentikan dulu Kak, itu unmute dulu Kak. ya Kak, mohon di unmute dulu untuk alhamdulillah, terima kasih. Untuk tata maya kedua kita hanya 2 JP nanti tentang penguatan pemahaman refleksi yang kita kemarin pelajari. Namun sebelumnya kita membuat kesepakatan kelas dulu biar dapat berjalan dengan lancar. Untuk buat kesepakatan bersama, yang pertama, kalau tidak terkendala dengan sinyal, dimohon untuk kakak semuanya dapat menghidupkan kameranya, biar kita semua terlihat aktif. Kemudian dalam bersua pun nanti kita akan hafal dengan face-face kita semuanya. Kemudian mematikan mikrofon dulu, kecuali ketika dalam Gimit ini nanti, kecuali kalau resen nanti diberi kesempatan baru dibuka. Kemudian hadir seutuhnya, di sini hadir seutuhnya, saya mohon kakak nanti dapat sepenuhnya meluangkan waktunya, sekitar 1,5 jam kita akan bersua dalam tatap maya kedua ini nanti, dengan harapan kita benar-benar tahu dan mendalami tentang refleksi. Yang selanjutnya keempat adalah menggarap waktu bersama. Kita meskipun kita sudah buat kesepakatan bersama di 2 JP nanti, kita akan berakhir di 12:30. Dan untuk teknisnya nanti mudah-mudahan tepat, dan kalau tambah sedikit pun mungkin ada sesuatu yang perlu kita selesaikan dalam penjelasan nanti. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah maksimalkan fitur chat. Fitur chat ketika kita dianjurkan untuk membuka chat, kakak dimohon untuk berpartisipasi dalam chat nanti. Dan yang selanjutnya adalah klik raise hand sebelum bertanya. Jadi kita tidak serta-merta langsung membuka mic, izin bertanya, tapi gunakan raise hand. Dan yang selanjutnya, jika terjadi gangguan teknis adalah sesuatu yang wajar, dan bahkan ini di minggu-minggu akhir ini sudah ada hujan. Jadi untuk kakak-kakak semuanya yang hadir, nggak perlu grogi, nggak perlu gagap ketika terjadi sebuah kendala teknis. Nanti jika terpental bisa langsung masuk. Gampang ini nanti kita sudah buka, jadi dengan keluar masuk gampang untuk di Gimit ini nanti. Mungkin untuk kesepakatan ada tambahan dari kakak semuanya? Ada tambahan? Enggak ada, nggih? Kesepakatan bersama? Cukup? Suara saya bisa didengar nggak, Kak? Bisa Kak? Bisa. Sama. Kalau suara saya suatu ketika ada kendala, mohon untuk diingatkan ya. Dalam kegiatan nanti, terima kasih. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama, tujuan umumnya, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Untuk capaian akhir, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Nah, guru PJOK di SD, bahkan di sini juga ada TK, tujuan akhirnya adalah itu, bersikap reflektif dalam segala hal. Dan untuk tujuan khususnya, dalam modul ini, guru PJOK memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid. Dan yang kedua, mengimplementasikan. Jelas, kita harus mengimplementasikan, menulis refleksi, menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, nanti kakak-kakak, ini sebelumnya kita bacakan untuk agendanya. 5 menit pembukaan, tadi kita sudah gunakan untuk berdoa, kemudian ada ice breaking sedikit. Yang 10 menit nanti untuk review framework yang jenengan tuliskan. Yang selanjutnya ada review juga, model 3 Bapak, 20 menit berbagi refleksi, 20 menit untuk kesimpulan dan rencana tindak lanjut panjenengan semuanya.
Nah, untuk reviewnya dari framework yang sudah kita gali dan kita baca-baca, di sini saya akan menjelaskan atau membuka tentang framework Barton atau lembar kerja dari Barton. Nah, kakak semuanya mungkin sudah explore di LMS-nya? Sudah Kak, untuk framework Barton sudah membacanya di LMS? Sudah Kak, ya cuma sekedar membaca. Oke, alhamdulillah lumayan sudah segera membaca. Baik, untuk di sini kita coba gali di sini tentang framework Barton. Nah, framework Barton di sini ada W, SW, dan NW. Apa itu W yang pertama? Mungkin ada yang tahu, kakak? W pertama? What kita ya Pak? Yes, what? Thank you Kak Agung. What? Apa? Maksudnya apa di sini? What di sini apa maksudnya? Ada yang bisa menjabarkan dari framework Barton? Oke, nanti kita bahas kalau belum ketemu. SW-nya apa? SW-nya? So what? So what? Yes. So what? So what? Ini biasa bahasa-bahasa anak gaul. What? So what? Kemudian yang NW-nya apa NB? NB? No what? No what. Yes, thank you. Nah, di sini sudah ada sebuah diagram dari framework Barton tentang apa di sini tentang bisa dijabarkan dalam pertanyaan apa yang sudah dipelajari dalam framework Barton ini pertanyaannya. Framework Barton ada 3 hal yang dicetuskan di situ tentang what, apa, kemudian terus apa, kemudian sekarang apa. Nah, kalau kita implementasikan ke dalam pembelajaran PJOK yang mungkin kakak-kakak sudah lakukan, dari refleksi modern framework Barton ini jenengan mungkin bisa akan menulis sebuah penjabaran. Tentunya dari penjabaran tersebut berbeda-beda karena setiap orang memiliki pengalaman mengajar yang berbeda-beda. Nah, untuk aktivitas di sini nanti di lembar berikutnya kegiatannya mungkin akan menyita waktu yang lumayan. Dari kakak-kakak semuanya akan kita arahkan menulis 3 model atau 3 lembar kerja. Di sini untuk framework Barton dari kakak-kakak ada yang mungkin bisa menjelaskan dari salah satu atau bahkan mungkin lebih dari kakak-kakak tentang pengalaman yang dapat jenengan refleksikan melalui framework Barton. Ada yang berani? Boleh ketika kita dalam mengajar, kemudian boleh tentang pengalaman jenengan apapun, tidak hanya PJOK, tapi kalau bisa lingkup kita di PJOK, bahkan yang dari TK bisa menjabarkan tentang pengalamannya melalui refleksi framework Barton. Ada kakak-kakak yang mau mewakili atau mau yang resen? Monggo untuk framework Bartonnya. Halo. Misalkan kita mengajar, suatu ketika kita mengajar, dalam suatu hari kita mengajar PJOK. Saya pernah mengalami hal ini. Nah, kemudian apa yang saya lakukan ketika menghadapi hal semacam ini? Dan setelah itu pasti jenengan akan mempunyai rencana tindak lanjut ke depan apa yang jenengan akan lakukan. Nah, itu tiga poin itu mungkin yang bisa jenengan cetuskan melalui framework Barton ini. Dan ini nanti kalau jenengan bisa menjawab, otomatis refleksi di tugas akhir setelah kita pemahaman ini jenengan akan mudah sekali menuangkannya. Monggo adalah salah satu atau salah 2 atau lebih, monggo. Untuk resen dari kakak-kakak. Kak Putut mungkin. Ayo Kak. Kamu belum pernah open mic. Coba Kak Putut. Ayo Kak. Luapkan dong
Kalau bisa semuanya dibuka. Kameranya dibuka, jangan ditutup. Ayo. Kak Agung, ada pengalaman yang mau dibagikan? Coba, monggo. Atau yang lain, Kak Bima, Kak Eko. Pengalaman apa, Pak? Ya, ketika jenengan kan sudah mengajar beberapa tahun, pasti mempunyai sebuah pengalaman. Dan dari situ jenengan bisa merefleksikan pengalaman tersebut apa, kemudian jenengan apa yang jenengan lakukan, rencana tindak lanjutnya seperti apa. Monggo bisa dituangkan di sini bebas. Ada? Kak Eko Pur, Kak Putika, Kak Ina, Kak Eko Widodo mungkin. Ayo boleh. Mosok semuanya nggak punya pengalaman. Ayo gas, monggo Kak Agung. Oke, mencoba masuk ya mengenai framework Bartem tadi. Kalau dari tahapan framework Bartem itu kan ada 3, what, apa, terus dalam konteksnya olahraga, pertanyaannya apa yang terjadi, apa yang saya lakukan, apa yang dilakukan orang lain. Contohnya dalam konteks PJOK mungkin apa yang terjadi saat siswa mencoba melakukan tembakan kering. Apakah mereka memahami instruksi yang diberikan? Mungkin penjelasannya what, apa itu, terus so what, lalu apa. Mungkin contoh pertanyaannya seperti apa yang saya pelajari dari kejadian ini, bagaimana perasaan saat itu, mengapa hal ini penting. Nah, contoh dalam konteks PJOK ya. Lalu apa yang saya pelajari tentang cara siswa bereaksi terhadap instruksi saya, terhadap perintah saya. Apakah metode mengajar saya sudah efektif? Nah, seperti itu, sobat. Lalu apa? Terus yang terakhir, apa selanjutnya? Nah, ini contoh pertanyaannya tadi, apa yang harus saya lakukan berbeda dengan lain kali, terus apa tindakan yang harus diambil selanjutnya, terus contoh dalam konteks PJOK itu apa yang harus saya lakukan selanjutnya, bagaimana saya bisa mengubah cara saya menjelaskan teknik menembak misalkan agar mudah dipahami siswa. Seperti itu Kakak, saya kira seperti itu. Sedikit penjelasan dari saya, mungkin banyak kekurangannya. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dong untuk Kak Agung Sulistianto. Nah, itu mungkin salah satu contoh tentang pengalaman Kak Agung dalam yang diimplementasikan melalui framework Bartem. Boleh, bagus di situ tadi menjelaskan tentang apa yang dialami atau mengalami sebuah kejadian apa. Tadi Kak Agung di situ ada sebuah kegiatan di mana anak melakukan olahraga menembakkan bola basket kering. Nah, di situ melalui apa itu sudah mencakup di situ. Kemudian terus apa? Nah, di situ tadi Kak Agung merasakan apa yang dilakukan anak-anak tadi dirasakan oleh dari Kak Agung. Sudah berhasilkah? Atau sudah betulkah? Atau sudah kategorinya anak-anak sudah melakukan dengan baik? Atau masih ada yang perlu perbaikan? Di situ mencakup di dalam pertanyaan terus apa. Nah, dan yang terakhir, now what atau sekarang apa? Pasti melalui dua kejadian tadi, dua peristiwa tadi, pasti Kak Agung akan melakukan sesuatu atau rencana tindak lanjut yang sudah baik ditingkatkan lagi, yang masih kurang untuk diperbaiki. Nah, itu merupakan 3 cakupan dari framework Bartem. Apa, terus apa, sekarang apa. Ya, mungkin dari kakak sudah mulai terbuka dari kilasan contoh yang diberikan Kak Agung tadi. Dan dari sini kelihatannya Kak Eko Purmanto mau menuangkan sesuatu, saya lihat dari sini. Monggo Kak Eko. Oke, monggo Kak. Ya, terima kasih atas waktunya. Sebenarnya masih bingung Pak ini tentang framework Bartem ini. Namun saya coba menuangkan sedikit ya Pak. Siap.
Mungkin untuk yang pertama itu mengenai apa. Jadi mungkin kita sebagai guru PJOK memiliki tugas untuk mendidik dan mengajar anak kita, baik itu materi tentang gerak dasar dan lain sebagainya. Terus untuk yang kedua yaitu tahap, jadi bagaimana yaitu tugas kita sebagai pengajar harus bisa memberikan pengajaran kepada siswa. Misal ada teknik-teknik yang kurang, ada siswa yang mungkin satu sama lain memiliki kemampuan yang berbeda, tentu itu adalah masalah bagi kita. Terus untuk tahap yang ketiga yaitu sekarang bagaimana mungkin dengan pelatihan-pelatihan seperti ini kita bisa menjadi guru yang bisa mengajar secara diferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik masing-masing. Demikian Pak. Terima kasih. Yeah. Terima kasih. Nah, ternyata kalau diluapkan atau diistilahkan kita ceritakan di sini, semuanya yakin bisa di sini menuangkan refleksi tentang pengalaman yang pasti kakak semuanya kan sudah mengajar semuanya, baik yang sudah masih tahap 5 tahun, 10 tahun, bahkan yang sudah 15 tahun, pasti semuanya punya pengalaman. Dan dari situ mungkin di hari-hari kemarin sebelum mendapatkan BIMTEK atau pelatihan atau KKG, bahkan di PKG ini kita kurang tergugah hatinya untuk melakukan sebuah refleksi. Oh, ternyata sejauh ini saya sudah mengajar 10 tahun. Seperti apa sih capaian yang saya dapatkan? Kemudian untuk sebagai produknya siswa-siswa saya sejauh ini seperti apa hasilnya? Nah, jadi harapan kami atau harapan saya dan kakak-kakak semuanya, setelah PKG ini nanti jenengan pasti yakin akan membawa sebuah perubahan. Satu, cara mengajar. Kemudian dua, semangat yang lebih dalam arti kita memfasilitasi siswa dengan benar-benar sesuai dengan karakteristik siswa. Yang semulanya kita istilahnya pengelompokannya hanya jadikan satu, brek, langsung main tanpa mempedulikan kebutuhan satu dengan yang lain, itu pasti kemarin kita lakukan. Tetapi setelah program-program yang sudah kakak dapatkan, harapannya utamanya untuk saat ini, baik yang sudah CGP atau berproses di sini, jenengan nanti pasti akan melakukan sebuah gebrakan besar dalam proses mengajar. Tidak hanya mengajar seperti hari-hari kemarin, yang pada dasarnya kita wis penting aku nyambut gawe, mulang bocah, mbah kaya apa hasilnya, penting aku ya dibayar, murid tak ulang. Nah, mungkin seperti itu. Tapi setelah program ini nanti, harapan kita semuanya, jenengan dapat tergugah, dapat merefleksi, dapat mencari referensi-referensi yang intinya membangun kualitas kita dalam pembelajaran. Dengan ending akhir nanti, anak-anak akan memiliki sebuah progres atau peningkatan kualitas dari materi maupun praktek yang kita berikan, anak-anak akan mengalami sebuah progres peningkatan. Luar biasa sekali, kita upload sama-sama dulu dong untuk kegiatan hari ini. Sudah ada 2 yang berani meluapkan atau menceritakan tentang kondisi hati dan pengalamannya. 2 sudah mewakili dari kakak-kakak putra. Nah, di sini coba yang dari TK pasti ada pengalaman. Ternyata di sini tadi ada Kak Inas dari CGP. Saya lihat tugas-tugasnya oke. Kalau CGP masuk ke PKG hampir sama. Jadi tidak gagap. Dan ini nanti di akhir nanti kita akan kupas tentang kita semuanya yang belajar di sini yang mengalami kendala apa nanti kita bahas di akhir. Mungkin dari kakak-kakak yang Putri dong mewakili, monggo untuk tentang Femdrip Dokter di sini, tentang pengalaman jenengan selama mengajar. Monggo kakak-kakak yang Putri. Oke, ini ada Kak Ina. Terima kasih. Monggo Kak Ina. Ya, terima kasih Kak waktunya.
pengalaman saja ya Kak, ini termasuk framework burden apa bukan gitu loh. Soalnya saya juga belum paham betul gitu ya Kak ya, cuman setelah membaca saja. Untuk di sini apanya, pengalaman ketika saya baru di TK itu kurang lebih kan kalau sekarang udah 12 tahun ya Kak. Terus terus di tahun ke-6 mungkin kan itu belum ada tatanan seperti fisik motorik setiap hari anak melakukan atau rutinitas seperti fisik motorik. Tapi ini di akhirnya ini saya kira dulu juga pengalaman saya apa yang harus kita lakukan untuk melatih fisik motorik anak usia dini secara rutinitas gitu kan. Iya. Kemudian kami berpikir terus apa sebagai guru apa yang harus dilakukan. Nah, terus apanya ini kami melakukan sebuah gerakan, tapi gerakannya manual, belum ada musik, hanya gerakan seperti contoh tangan ke atas, tangan di bawah, di pinggang, begitu aja, monoton gitu Kak. Terus kok sepertinya sekarang apa? Alhamdulillah sudah ada tip recorder. Sekarang kita menjadwalkan untuk kegiatan fisik motorik dengan melakukan senam massal dengan musik, kita download di YouTube, terus kita lakukan bersama-sama setiap hari Jumat. Gitu aja Kak sekilas. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih Kak Nur. Nah, ini juga termasuk ke dalam framework voters. Yang jelas kita semuanya hasil refleksi kita tuangkan di sini secara simpel. Tapi nanti di gips agak melebar lagi. Nah, sesuai dengan pengalaman Kak Nur tadi jelas di awal berpikir untuk si fisik dan motorik anak. Kalau tidak dirangsang, tidak akan ada sebuah peningkatan atau progres. Nah, kemudian tadi Kak Ina berpikir, alangkah baiknya kalau anak setiap hari apa atau setiap pagi mungkin dirangsang dengan sebuah kegiatan yang intinya dapat meningkatkan fisik dan motorik. Dan akhirnya tadi juga berkelanjutan sesuai dengan perkembangan. Sekarang tinggal download, mencari referensi di YouTube banyak. Yang sekiranya musiknya menyenangkan itu sebuah daya tarik. Jadi musiknya harus disesuaikan dengan anak. Kalau anak TK musiknya seperti apa. Bahkan sekarang kan lagi trendingnya yang ada di YouTube, kemudian ada di aplikasi-aplikasi yang sekarang itu merebak. Anak-anak kan selalu update di situ. Jadi dilihat musiknya seperti apa. Oh, sekarang musiknya terbaru ini. Jadi anak pasti akan terbawa di situ semangat dalam melakukannya. Nggih. Terima kasih Kak Nur sudah mewakili. Mungkin sebelum saya pindah ke gips, ada yang lain dari kakak-kakak mau berbagi? Enggak apa-apa, monggo. Kalau tidak ada, saya lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang framework GIPS. Nah, dalam framework GIPS, di situ tadi ada juga gabungan penyempurnaan. Bukannya penyempurnaan sih, tapi penjabaran lebih luas dari framework Burton atau lembar kerja dari Burton tadi. Di GIPS tadi ada baru dipancing dengan 3 kata, deskripsi, evaluasi, ada konklusi. Nah, dari sini nanti kita akan bahas, coba di sini untuk GIPS. Mungkin tadi malam sudah saya berikan ancer-ancer untuk apa yang harus dipelajari di hari ini dari kakak-kakak semuanya tentang framework GIPS. Yang pertama, tahap pertama ada deskripsi. Di situ paling atas dari framework GIPS. Nah, mungkin setelah deskripsi dari kakak-kakak sudah ada yang mengeksplor setelah deskripsi apa kakak-kakak? Tahap 2-nya? Perasaan. Yes, ini pasti yang dari CGP. Lalu tahap 3-nya apa Kak? Pak. Halo. Evaluasi. Ya, terima kasih. Lanjut tahap keempat. Analisis kesimpulan rencana tindakan. Oke, tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan dulu untuk kakak. Nah, ternyata di sini alhamdulillah sudah ada yang mengeksplor untuk tadi malam tentang framework GIPS. Deskripsinya fakta murni apa yang terjadi.
kemudian perasaannya bagaimana. Setelah merasakan pasti akan mengevaluasi. Setelah mengevaluasi akan menganalisis juga apa yang tindakannya harus dalam tahap perenungan dari apa yang telah terjadi. Dan selanjutnya dia akan membuat sebuah kesimpulan. Dari sebuah kesimpulan pasti akan melakukan sebuah tindakan rencana tindak lanjut. Itu. Nah, mungkin sudah punya gambaran hampir sama, cuman kan penjabarannya lebih dari Burton tadi. Dari sini kakak-kakak bisa istilahnya bisa merasakan nggak? Kalau Burton lebih simpel, tapi kalau Gibbs agak menjabar. Itu. Dari framework Gibbs tadi mungkin ada yang berani. Nah, kita coba satu saja. Ada satu yang berani bercerita sesuai dengan framework Gibbs. Ini ada yang mau berbagi cerita atau pengalaman. Monggo. Yang belum present, yang punya pengalaman silakan dituangkan di sini. Kak Agung sudah, Kak Nur sudah, Kak Eko sudah. Monggo yang mau berbagi. Framework Gibbs hampir sama dengan framework Burton, cuman lebih menjabar sedikit dalam penjelasannya. Nggak usah ragu, nggak usah malu, nggak usah pekewo, nggak ada yang salah di sini. Ada yang mau berbagi dari framework Gibbs tentang pengalamannya? Kak Putut kenapa ini nggak open mic? Ayo Kak Putut, senior. Kak Putut. Siap, Komandan. Ya, gas, coba jenengan luakan untuk framework Gibbs-nya. Sesuai pengalaman jenengan saja, apa yang pernah jenengan alami, kemudian evaluasinya seperti apa, analisanya seperti apa, tindakannya seperti apa. Monggo Kak Putut. Ya, terima kasih Kak Fasil. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang saya alami, tetapi saya tidak bisa mendeskripsikan apakah ini di deskripsi, dievaluasi, dan kontribusi. Oke. Tetapi saya hanya menyampaikan pengalaman-pengalaman saya waktu mengajar. Nanti bisa dipisahkan sendiri, nanti bisa dicari ya. Gini, kalau saya pribadi, mungkin kita deskripsi. Itu kita merangsang anak mendeskripsikan, oh ini melihatkan gambar ataupun video. Nah, setelah itu pengamatan anak nanti kita rangsang biar bisa dia berpikir bagaimana. Terus nanti kalau sudah berpikir, terus kita mendemokan, kita bagi dua kelompok, kita mendemonstrasikan dan anak-anak mengamati. Terus saling bertanya, saling mengamati, mengevaluasi. Setelah itu baru nanti kita mengambil kesimpulan. Setelah mengambil kesimpulan nanti di akhir kita habis kesimpulan, nanti anak-anak biar dirangsang untuk pertemuan yang akan datang bagaimana. Hanya itu kakak, karena saya juga tidak begitu paham dengan framework Gibbs. Jadi nanti bisa dijelaskan. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk Kak Pututnya. Akhirnya open mic dan tidak mute terus. Oke, itu tadi berarti pengalaman mengajar Kak Putut. Nah, di situ tadi Kak Putut mengalami atau pernah mengalami sebuah peristiwa dalam proses KBM. Di situ di awal ini tadi Kak Pututnya bercerita tentang proses pembelajarannya. Dia membuat sebuah proyek pembelajaran, menampilkan video pembelajaran, kemudian anak-anak disuruh mengamati video tersebut. Yang kedua, anak-anak disuruh mempraktekkan. Yang keempat, anak-anak tadi disuruh untuk mengamati dan menganalisa. Sudah betulkah gerakannya? Sudah baikkah gerakannya? Kemudian di akhir tadi Kak Putut membuat sebuah kesimpulan dan akhirnya kesimpulannya akan diperbaiki di pertemuan yang akan datang. Boleh, itu sebuah pengalaman juga. Karena apa?
Pasti kita semuanya mulai hari ini saya yakin jenengan tergugah, dalam arti saya akan melakukan sebuah refleksi tentang diri saya utamanya dalam model saya mengajar, keberhasilan saya mengajar ini sejauh mana. Oh, ternyata setelah saya bertemu dengan rekan-rekan yang ada di PKG, bahkan setelah membaca di LMS bahkan, dan kita kuatkan bersama di sini, akan menambah sebuah keyakinan dalam hati panjenengan semuanya untuk merefleksi diri, mengevaluasi bahwasanya saya harus ada sebuah peningkatan. Peningkatan dalam arti kualitas mengajar saya, kemudian meningkatkan kemampuan anak dalam hal akademik maupun non-akademik. Yang ketiga, memfasilitasi anak sesuai dengan karakteristiknya. Itu pasti akan tergugah, saya yakin. Dan saya yakin untuk kelas 04 ini semuanya terlihat antusias. Saya pernah tadi malam sharing dengan Fasil. Ternyata ya jenengan yang saya amati di Jatiyoso dan Jatipuro itu kan daerah perbatasan, kemudian keadaan geografisnya untuk sinyal mungkin ada yang terkendala, jarak yang satu dengan yang lain juga jauh. Ternyata di sini saya lihat, saya sendiri juga orang desa, saya orang desa. Mudah-mudahan kita tidak merasa minder dengan yang lain. Kelas-kelas yang lain itu banyak yang curhat. Kelas kurang hidup dalam arti konresen isin. Satu. Yang kedua, untuk menyampaikan gagasan idenya atau yang dialami, itu masih ada yang merasa malu. Bahkan dalam kondisi 1/4 jam ditawar sana sini. Kalau manut rien Kak, saya tak meneng sik Kak. Saya harap kelas ini jangan ada model-model seperti itu. Apa yang kita tujukan dalam pembelajaran, ayo kita bahas bersama. Saya sudah share di grup, sudah berbagi dengan personil mungkin yang lain belum ke Japri. Intinya kita di sini belajar bersama. Bahkan saya merasa jenengan pasti punya kelebihan lebih dari saya ada. Dan itu akan saya dapatkan nanti kalau entah di tatap maya atau tatap luring, nanti kita ngobrol, sharing seperti ini akan ketemu, pasti akan ketemu. Jenengan ada yang senior dari saya mungkin, pengetahuannya juga lebih senior, bukan berarti lebih dari pengalamannya, bahkan yang muda-muda, tidak hanya cowok saja, cewek pasti punya pengalaman dan pola pikir yang lebih. Dan itu akan kita dapatkan kalau kita terbuka. Kalau kita tidak terbuka, ya pasif-pasif saja, nanti kita tidak akan mengalami sebuah proses peningkatan. Karena apa? Kalau kita kurang open mind, dengan satu yang lain masih merasa malu, nanti dijak bertukar pikiran ya sudah pasif satu di tempat, hanya saya saja terus yang ngomong. Jadi harapannya kakak-kakak semuanya 04, alhamdulillah progresnya walaupun kemarin baru tatap maya sekali, antusiasnya luar biasa, yang resen juga banyak. Itu dari kakak-kakak. Untuk Kak Pudut mungkin ada yang berbagi lagi, satu lagi sebelum masuk ke Google Slide. Oke, Kak Nila, monggo Kak Nila. Baik Kak, terima kasih. Ini mencoba ya Kak, nanti misal kalau ada yang kurang silahkan dibenarkan. Ada yang kurang di sini, tenang, silahkan dibagikan. Tips yang saya alami itu dari yang pertama itu deskripsi, di mana saya itu mengajarkan misalnya teknik dasar sepak bola berupa dribbling ataupun shooting. Beberapa siswa itu tampak kesulitan dengan teknik dribbling yang saya ajarkan. Kemudian di perasaan, saya merasa sedikit frustasi karena beberapa siswa tidak bisa menunjukkan kemampuan yang diharapkan. Di sisi lain saya juga merasa puas karena sebagian bisa menunjukkan kemampuan yang baik. Kemudian dievaluasi, bagian positifnya adalah siswa yang memahami teknik bisa berlatih dengan baik, menunjukkan peningkatan. Namun kurangnya yaitu sebagian siswa menunjukkan bahwa mungkin metode yang saya ajarkan itu kurang efektif untuk mereka.
Di selanjutnya analisis. Kemungkinan itu penyebabnya adalah saya mungkin tidak memberikan penjelasan yang cukup rinci atau tidak melakukan penyesuaian untuk siswa dengan tingkat keterampilan yang berbeda. Kesimpulan, saya dari kejadian di atas, jadi saya bisa menyesuaikan metode pengajaran saya untuk memenuhi keberagaman siswa atau kemampuan setiap siswa. Kemudian bisa menjelaskan dengan lebih baik kepada siswa, teknik-teknik yang lebih baik kepada siswa. Yang terakhir, rencana aksi. Untuk rencana aksi itu, saya mencoba untuk merencanakan pelajaran yang lebih fleksibel, kemudian latihan individu setiap siswa yang merasa kesulitan, dan meminta umpan balik kepada siswa untuk menilai pemahaman mereka melalui penyesuaian umpan balik tersebut. Begitu, Kak. Ya. Ya, terima kasih, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Kak Nila. Ya, terima kasih. Untuk pengalaman dari Kak Nila tadi dari rekan-rekan nanti mungkin juga bisa kakak-kakak semuanya bisa memberikan masukan juga. Tapi menurut saya apa yang saya dapatkan di PKG ini, yang jelas dulu saya mungkin hanya hampir sama seperti yang Kak Nila alami. Nah, dari sini ternyata kalau kita mengajarkan sesuatu yang Kak Nila tadi ajarkan, misalkan sepak bola, di tadi materinya dribbling sama shooting, itu yang pertama, kalau kita ingin memfasilitasi siswa, kita lihat dulu saja. Kita kasih kesempatan bermain dalam waktu 10 menit. Itu nanti kita akan beri kebebasan. Monggo anak untuk bermain seperti apa, bebas dulu. Dari situ nanti akan terlihat anak yang takut, anak yang pede, akan terlihat. Bahkan sudah ada yang bisa menendang kencang, ada yang bahkan ada yang kontrol, itu akan juga sudah terlihat. Nah, dari situ merupakan yang namanya adalah asesmen awal yang kita lakukan. Jadi dari asesmen awal, kita akan menemukan sebuah pemetaan. Oh, ternyata ini yang kurang pede. Kemudian ini yang sudah mahir. Kemudian ini yang blas malah nggak mau menyentuh bola. Nah, dari situ kita akan mengkelompokkan. Kita tanya kepada anak, kenapa kamu takut untuk bermain bola? Bolanya berat, Pak. Kita modifikasi dengan memberikan bola yang ringan. Bal atom yang dibungkus itu ringan, enak. Jadi dia akan merasa menendang kenceng banter gitu, akan merasa senang, pede. Lama-kelamaan dia akan suka untuk menjalaninya. Kemudian tadi yang tahapnya sudah lumayan, tapi kategorinya masih di bawah yang mahir, kita modifikasi untuk teknik dribblingnya, nanti modelnya kita bedakan dengan yang sudah mahir gitu. Kemudian jaraknya, misalkan kita kasih kun yang sudah mahir dikasih 15 kun, yang belum mahir dikasih, yang sekiranya masih tahap bawahnya dikasih 10 aja atau 5 aja dulu, nanti bolak-balik itu. Mungkin itu. Jadi nanti anak akan merasa terfasilitasi. Ini tidak akan hanya dalam sepak bola saja, pasti nanti dalam mengajar bola voli pun pasti akan mengalami. Bocah dilempar bal voli wis nutupi rai. Nah, itu pasti ada. Kakak-kakak semuanya pasti pernah mengalami. Nah, dari sini mungkin masukan saya itu, dan apa yang Kak Nila tadi lakukan insya Allah sudah tepat, dan setelah mendapat bekal di sini nanti mungkin bisa mendapat pencerahan lagi. Mungkin ada yang menanggapi dari kakak-kakak? Ada yang menanggapi dari pengalaman Kak Nila atau bisa memberikan masukan? Nggak apa-apa, kita di sini sifatnya sharing. Yang jago-jago main bola, aku di cara seperti ini, bocah-bocah antusias, kemudian PD untuk meningkatkan. Monggo, kakak-kakak bisa menambahkan kalau rekannya ada sebuah utaraan apa gitu, bisa ditanggapi, direspon. Monggo, ada yang menanggapi enggak? Selain dari saya tadi. Kak Eko Widodo ada tambahan kelihatannya? Serius banget ini. Dibuka dulu, Kak, mic-nya.
Kak Eko, mic-nya dibuka dulu. Mau menambahkan enggak? Oke. Oke, Kak Agung Sulistiawan. Present, monggo Kak, mau menambahkan sesuatu. Monggo Kak Agung. Menambahkan saja ya, daripada yang lain kok pada diam. Sekedar menambahkan untuk Kanila. Kegiatan mengenai yang diutarakan Kak Nila tadi itu sudah turut ya, tapi ada sedikit tambahan, mungkin bisa menambahkan dengan kegiatan agar fokus siswa itu bisa fokus dengan pembelajaran, mungkin bisa diberikan saat pembelajaran diberikan ice breaking lah supaya menarik, terus apa itu bisa melakukan teknik stop salah satunya mungkin seperti itu Kak. Terus untuk pengelompokan itu pembelajarannya bisa dikelompokkan kecil-kecil dulu, berapa, tidak harus satu apa ya, satu kelompok itu bisa dibagi, satu rombongan bisa dibagi sesuai dengan kemampuan. Itu misalnya kalau kita melakukan tes awal dulu, oh ini anak ini pinter bal-balan dimorke sing iki, jadi tidak misalkan sing pinter ambil sing kurang mampu, mungkin anaknya jadi cenderung malas untuk yang pinter karena wah pasang aku kok ini seperti itu. Kita kelompokkan dulu kelompok kecil-kecil sesuai dengan kemampuannya. Kayaknya sedikit masukan seperti itu Kak, matur suwun. Oke, terima kasih Kak Agung, luar biasa. Nah, yang pernah mengalami teknik stop, Kak Agung sudah ikut CGP kemarin? Kak Agung? Sudah. Alhamdulillah. Atau sih angkatan berapa Kak Agung? Oh, angkatan 7. Berarti senior. Angkatan 9 ding. Apa? Jenengan ini senior. Oke, Kak Agung. Jenengan angkatan Pak Surabaya nih. Oke. Makasih yang sudah CGP pasti intinya sudah dapat pengalaman, mengantisipasi anak itu seperti apa. Kita diberikan bahkan teknik stop, bahkan juga diberikan ice breaking biar anak kembali ke tahap perhatian lagi. Jadi di tengah-tengah yuk kita berikan ice breaking, anak berkumpul lagi, dibagikan. Kemudian juga bisa diberikan juga permainan-permainan, ya pokoknya di awal kita harus punya yang namanya assessment otentik biar anak bisa kita pilahkan dan terfasilitasi. Intinya itu saja dalam pembelajaran. Makasih Kak Agung. Oke, kalau tidak ada tambahan lagi, kita akan bermain dalam tulisan refleksi 3 babak. Nah, dalam kolom chat nanti akan saya bagikan sebuah dokumen Google Slide. Di situ kakak-kakak sudah saya tuliskan sesuai namanya. Jenengan nanti silahkan menulis di situ tentang refleksi 3 babak yang intinya jenengan tuangkan apa yang jenengan. Sebentar, saya unggah di chat dulu ya. Nanti saya jelaskan. Nah, di kolom chat di situ sudah ada link Google Slide yang nanti semuanya harus mengunjungi di situ. Untuk aktivitasnya peserta dapat menuliskan namanya. Alhamdulillah tadi sudah saya edit. Jadi jenengan nanti masuk ke kolomnya masing-masing. Kemudian Anda akan diminta membuat tulisan refleksi pada 3 babak berbeda. Penulisan analisis refleksi menggunakan deskripsi framework Gibbs tadi. Yang sudah mengutarakan tinggal menulis saja. Pokoknya pengalaman di situ apa. Intinya 1, apa yang jenengan alami. 2, kemudian apa yang Anda rasakan. Kemudian setelah itu kan jenengan mengevaluasi dan yang terakhir adalah tindak lanjutnya seperti apa. Nah, itu. Setelah tiap babak selesai, tulisan Anda akan diminta untuk membaca tulisan refleksi rekan Anda dan memberikan umpan balik. Jadi masing-masing nanti silakan share screen biar dibaca beberapa rekan. Kemudian bisa ditanggapi dari rekan-rekan yang lain. Nah, mungkin itu yang sudah saya berikan di
Dalam chatroom silahkan untuk diisi. Itu di copy ya Kak, di copy kemudian dibawa ke Google, jenengan tinggal tempelkan saja, aman. Monggo silahkan bereksplorasi mulai dari sekarang, dari kakak-kakak semuanya. Ada kendala masuk, langsung raise hand, nanti saya bantu. Saya juga berusaha pantau di sini untuk Google Slide-nya. Nah, ini udah pada masuk, alhamdulillah. Sesuai dengan namanya sudah tertera di situ. Slide-nya silakan dicari sendiri. Nek dong tak jenenge kok ndak tumpang tindih. Bener sapa-sapa di sini. Ini sudah beberapa rekan masuk di Google Slide. Ada kok Kak Nur Cahyani sudah masuk. Dari kakak-kakak, alhamdulillah bisa masuk semua nggih. Kasih jempol untuk yang sudah bisa masuk semua. Kak Agung, Mbak Bima, oke, Kak Ina sudah.
Yes. Saya coba berselancar. Kak Krisna, oke. Ronieri kok belum isi nih? Oh iya, di Semarang. Oke, bisa menyesuaikan nanti. Ini Kak Nur, pengalaman saat pertama kali mengajar pengetahuan peserta didik tentang mapel PJOK itu masih sangat minim. Yang mereka tahu bahwa olahraga itu hanyalah main sepak bola saja. Ya, nih paradigma ini termasuk. Bapak kedua, monggo Kak, apa yang jenengan renungkan? Setelah itu rencana tindak lanjutnya apa? Saya coba berselancar di sini. Kak Ina. Kak Ina bermain dengan kegiatan fisik motorik. Oh ya, tadi sudah saya sampaikan. Ya, bisa dituangkan di sini. Hasil refleksi ini nanti bisa jenengan tinggal copy atau save, disalin. Nanti hasilnya jenengan tinggal save PDF, unggah di tugas refleksi itu aja. Insya Allah kita ACC. Kita tidak akan mempersulit, tenang. Insya Allah tugas-tugas bisa kita bicarakan bersama, ada kendala kita atasi bersama. Ini Kak Putih mau menulis pengalaman saya. Oke, sudah mulai menulis. Kak Woko belum ada aktivitas. Kak Eko mana nih Kak Eko? Ini Kak Wawan, pengalaman saat mengajar kita mulai dengan pengenalan materi yang akan diajarkan dan menceritakan tentang permainan tersebut, entah dari segi sejarahnya maupun dari orang yang melakukan atau perlombaan yang sudah dilakukan. Kemudian kita berikan materi dasar. Oke, silakan dilanjut Kak Wawan. Pak Agus Salim belum ada aktivitas. Kak Krisna iki jaji-jaji iki nulis urung ki, ayo Kak Krisna. Laptopnya baru. Ayo semangat. Ini dari Kak Agung. Deskripsinya siswa mencoba menembak bola kering. Oh ya tadi disampaikan. Oke, monggo. Perasaan merasa frustasi karena banyak siswa yang tidak mengikuti instruksi dengan baik. Oke. Babak kedua apa akan yang dia renungkan apa? Ayo monggo Kak Agung dilanjut. Ini Kak Eko Widodo, pengalaman yang sampai sekarang masih terjadi adalah sebagian siswa. Oke, monggo dilanjut dulu. Kak Putut mana ini aktivitasnya Kak Putut? Ada kendala Kak Putut? Mau masuk? Kak Putut ada kendala nggak masuk ke Google Slide-nya? Sementara tidak Kakak. Aman. Ayo nanti tulis diluapkan di situ Kak Putut. Siap. Tuangkan. Oke. Ini tadi ada welingan juga dari Kak Jumadi, saya teruskan tadi di grup yang pengen mengikuti senam kreasi, apa istilahnya gratis, nanti dapat sertifikat. Kemudian tadi ada unggahan terbaru yang menginginkan jersey baru, jersey untuk senam membayarnya 85.000. Mungkin bisa disosialisasikan ke rekan-rekan yang tidak mengikuti PKG ini untuk mengikuti. Lumayan dapat sertifikat ke Karanganyar hari Sabtu. Sudah Kakak, sudah saya share di grup. Oke, percaya aku nih. Das. Jangan lupa besok temu teknik. Oke, besok ketemu. Jajannya neng ngendi Kak? Siap. Tenang. Yo, honor itu. Masih awal bosku, siap, aman pokoknya terima bakso mie ayam aman. Ini ada Kak Agung tadi dilanjut, ini Kak Eko Widodo. Sebagian siswa masih enggan atau malasan untuk melakukan pemanasan. Oke. Mungkin nanti bisa. Nah dari sisi nanti bisa di share screen, kemudian ditanggapi rekan-rekan. Jadi jenengan akan mendapatkan sebuah pemecahan permasalahan dalam Gimit siang hari ini. Semangat kakak-kakak semuanya, kita hidupkan Gimit kita biar tidak pasif,
semuanya berani menyampaikan unek-uneknya atau pengalamannya. Dan tidak mungkin saya akan juga dapat menyerap ilmu yang disampaikan dari kakak-kakak, bahkan yang belum saya mengerti, insya Allah nanti jadi referensi saya juga dalam mengajar. Kak Wawan Sabdo. Kemudian kita berikan materi dasar dengan cara hitungan gerakan. Contoh di sini saya mengajarkan gerakan roll depan. Oke, dilanjut dulu Kak Wawan. Pak Agus Salim belum. Kak Mila. Pelajaran fokus pada sepak bola aktivitas ini tadi. Oke, silakan dilanjut. Pak Eko Purwanto ini kenapa? Oh, sedang menulis ini. Kok nggak masuk nih Kak Eko? Menulisnya di mana ini? Proses, Pak. Ya? Baru menulis. Oh, enggak siap Kak Eko. Ini menulisnya terekam di bawah tag. Nggak bisa masuk ke dalam tag Pak Kak Eko. Udah di dalam Bapak 1 jenengan. Ini nulisnya sudah di tag Bapak 1 kah Kak Eko Purwanto? Oke, udah mulai masuk, siap. Tulisannya kalau kurang besar bisa diperbesar lagi nih, ditambah nanti biar nggak terlalu. Masih di bawah Kak, baru Pak pindah. Iya, siap. Oke, dilajeng Kak Eko, aman. Oke, tulisannya bisa diperbesar sedikit, nggak apa-apa. Mahir semuanya yang di sini, alhamdulillah. Jatipuro, Jatiyoso ini luar biasa tempatnya. Mudah-mudahan nanti untuk tatap luringnya kompak, semuanya bisa jalan bareng. Pas 1 minggu kita akan berkolaborasi. Intinya nanti dalam kegiatan luring jenengan dari jam 8 sampai jam 5 akan kita fasilitasi. Jam 8 nanti sampai jam 10 ada coffee break sampai duhur istirahat, lanjut jam 2 nanti biasanya ada coffee break lagi, kemudian ditutup nanti jam 4, jam 5, setengah 5 bisa, tergantung materinya sudah selesai atau belum gitu. Kak mau tanya, kalau tidak muat bagaimana ya Kak? Ya? Kalau tidak muat. Bentar, saya lihat. Nih Kak siapa? Kak Nur Cahyani. Oh, Kak Nur Cahyani, jenengan coba ini, kemudian jenengan klik bisa ditarik panah 2, kemudian diperbesar gitu, Kak. Tapi tetap ketutup. Ditarik ke bawah. Nanti yang bawah menyesuaikan lagi untuk lembarnya bisa diperbesar Kak, nggak apa-apa Kak. Oke. Atau kalau tulisannya, terima kasih. Terima kasih. Untuk tulisannya sekiranya masih muat, jenengan masih bisa terbaca, diperkecil sedikit nggak apa-apa. Atau jenengan tarik ke samping, jebol sedikit nggak apa-apa. Yang penting nanti semuanya bisa terbaca. Oke. Nah ini saya. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Jangan lupa untuk setelah kegiatan ini nanti jenengan akan mengisi tugas di akhir modul 1.1 yaitu tentang refleksi. Nah, ini sebagai bahan saja. Nanti kalau sudah yakin apa yang jenengan rasakan dalam pembelajaran ini atau apa yang jenengan rasakan dalam pembelajaran, termasuk refleksi ini nanti bisa jenengan langsung unggah saja. Tapi formatnya PDF ya. Nanti saya cek langsung, saya kasih nilai di situ nanti untuk refleksinya. Untuk kegiatan kita ke depan seperti ini, kita bedah modulnya, materinya, kemudian untuk tatap maya keduanya ada penguatan, setelah itu nanti unggah refleksi. Materi, penguatan, refleksi. Dan sama nanti ketika luring kita akan membedah 3 modul. Tuh. Atau yang sudah biasa menggunakan Canva, nanti refleksinya, pengerjaannya di belajar dengan Canva-nya biar proyeknya tambah banyak, nanti biar bisa tersimpan di situ. Nanti bisa tersimpan
di file foldernya masing-masing sebagai suatu ketika membutuhkan bukan. Ini yang kita unggah PDF. Ini Kak Nur panjang ini. Ini Kak Ina sudah terisi tiga-tiganya. Tulisannya kalau Kak Ina memang bisa diperbesar tambah sedikit nggak apa-apa, monggo. Tapi Maaf Kak, mau bertanya cara mengkopinya gimana J? Mengkopi? J. Maksudnya mau mengkopi apa? Dibawa ke mana? Kalau mengkopi, jenengan klik file. Nah, di situ kan ada di make a copy itu bisa. Nanti kalau make a copy berarti di samping tab jenengan akan terbuka file yang sama seperti ini yang bisa jenengan simpan. Atau kalau enggak, kalau sudah jadi nanti bisa jenengan download langsung di menu file, ada jenengan klik di situ menu pilihannya banyak. Ada make a copy bisa, kemudian di download bisa. Download di situ nanti ada berbagai macam pilihan, ada PPT, dokumen PDF, ada dokumen biasa atau Word, JPEG dan PNG. Itu Kak sementara. Kak, berarti ini kalau di-download berarti semuanya. Semuanya. Kalau semuanya nanti nek jenengan pengen edit bisa diedit kemudian untuk dipilih tugasnya jenengan sendiri gitu kan yang dimaksud nanti untuk yang diunggah kan? Nggih, monggo. Atau bahkan nanti yang mau pakai refleksi 6 topi oke, boleh pakai yang ini boleh, pakai yang apa istilahnya finding itu boleh. Kita bebas. Yang penting apa yang jenengan rasakan, kemudian perenungannya seperti apa, rencana tindak lanjutnya seperti apa, nanti aman di situ. Untuk setelah kegiatan ini nanti kita akan adakan share screen. Berhubung ini waktunya sudah 12.19, nanti bisa diwakili dari 2 atau 3 peserta. Kita jenengan share screen, kemudian ditanggapi dari rekan-rekan yang lain untuk penguatan ataupun tambahan pengetahuan tindak lanjutnya itu. Saya mulai berselancar lagi dari Kak Nur paling atas, baru di babak kedua, babak belum. Kak Roni Heri tadi di Semarang aman, penting bisa mengikuti dulu. Kemudian dari Kak Ina ini sudah. Kak Bima, mana Kak Bima? Halo Kak Bima? Kak Bima masih di tempat? Kak Bima apa ikut kegiatan ranting ini ya? Yang dekat Kak Bima? Masih ikut Pak, sinyal jelek. Oke, siap. Tapi untuk Google Slide-nya ini bisa membuka Kak Bima? Sinyalnya nggak bisa, ini pakai HP Pak. Oh, jangan pakai HP. Oke, ya. Nanti berpartisipasi untuk menanggapi rekan-rekan ya. Siap. Kak Bima mengajarnya di posisi mana? SD mana Kak? SD 1 Jatipuro. SD 1 Jatipuro. Kalau 1 berarti mungkin di nggak di pelosok banget toh Kak? Di kota tapi wifi sekolahan lebih error. Wifi sekolahan error. Tapi tadi untuk misalkan pakai tethering HP itu kuat enggak? Untuk Jimit-nya? Enggak kuat. Buat Jimit enggak kuat? Enggak kuat. Oke. Sekolahnya pakai IndiHome atau wifi kabel Kak? Apa? Kabel. Wifi kabel. Oh, wifi kabel. Untuk ANBK nanti berarti wifi-nya itu mencukupi ANBK buat ANBK? Ada tambahan kayak di loske gitu. Ada tambahannya. Oh, ada tambahannya. Berarti untuk ANBK kuat kemarin nggak ada masalah. Siswa kelas 5-nya berapa ini, Kak? Berapa, Pak? Siswa kelas 5-nya yang mau ikut ANBK berapa? Sekitaran 16. Oh, lumayan banyak. Chromebook-nya sudah ready. Dapat bantuan Chromebook Kak kemarin? Dapat. Alhamdulillah, berarti aman. 16 jadikan 2 sesi enteng, penak bisa. Oke. Dan akhirnya saya
mereka sebut lari dan aktivitas fisikanya, tapi ternyata lama-kelamaan anak sudah masuk rasa bosan mengulang hal yang sama. Dan media, nah ini media bagus sekali. Oke, Kak Woko ini sudah berselancar ke babak ketiga. Semangat Kak Woko, lanjut. Oke, alhamdulillah semuanya aktif, sudah di posisi di babak ketiga semuanya. Atau nanti hasil tampilannya share screen-nya keseluruhan gini nggak apa-apa. Dari jenengan-jenengan nanti masuk ke jendela atau window, masuk ke sini yang jenengan buka ini. Jadi nanti semuanya bisa menanggapi. Dan saya harap nanti semuanya aktif untuk menanggapi nggih, dari apa unggahan dari rekan-rekan. Ketemu banyak ide, saya yakin akan banyak sesuatu yang membukakan cara-cara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini Kak Agung masih di posisi 1, tulisannya banyak sekali, perasaan, frustasi, evaluasi, analisa, gambaran, kesimpulan, rencana tindak. Tanya Kak, untuk per babak itu maksudnya apa? Ini kalau saya kan saya tuangkan di babak 1 aja. Gini aja Kak, untuk deskripsi. Oke. Gini aja Kak. Nah, kalau bingung dengan kopi aja. Kan memilih yang deep tadi. Ya, jenengan cut aja, Babak 1 itu jenengan isi deskripsi dan perasaan. Kemudian babak kedua itu jenengan isi evaluasi sama analisa. Jangan cut ke situ saja. Dan yang kelima. Oke, makasih. Paham ya Kak ya? 6 berarti yang terakhir ya. Oke, makasih. Yoi. Nggih, lanjut Kak Agung wis dadi kuwi tinggal cut saja. Saya sih nggak boleh. Ini semangat kakak-kakak, nanti PGRI kita ketemu di lapangan hijau. Mudah-mudahan bisa bersuara semuanya di sana nanti. Kita janjian. Besok yang dari Jatipuro, ada yang mau technical meeting besok yang mewakili yang dari sini enggak? TM Bal-Balan. Jatipuro TM Bal-Balan, sepak bola siapa yang berangkat besok? Mas Tropo. Oh, ketua KG-nya siapa Kak? Pak Darno. Oh, iya. Yang Jatioso berarti besok Kak Putut. Sama siapa Kak Putut? Sama Kak Eko. Sama Kak Eko. Yang Jatioso besok Kak Putut sama Kak Eko. Oke, siap. Kak, mohon izin. Ini otomatis kesimpan ya Kak? Ini nanti otomatis kesimpan. Aman. Siap. Makasih Kak. Kalau pengen mengcopy hasilnya sendiri, nanti bisa klik file pojok kiri atas. Di situ ada pilihan make a copy. Make a copy itu jenengan nanti bisa memilih misalkan mau yang lain dihilangkan, kemudian disimpan atau di-download bisa. Setelah jenengan make a copy, jenengan edit, tinggal refleksi jenengan sendiri. Setelah itu nanti jenengan klik download sebagai PDF langsung saja, nanti berarti kan tinggal langsung unggah. Gitu Kak ya. Atau hasilnya ini nanti jenengan klik di file, langsung ke download saja dulu, nggak apa-apa, biar semuanya ada, monggo. Nanti jenengan edit sendiri. Jadi nanti pengen aman, di download PPT. Nah setelah itu jenengan nanti bisa menghapus yang lain. Itu yang cara kedua. Nanti ini otomatis kesimpan, jenengan mau istilahnya edit-edit, buka link lagi. Tapi nanti kalau jenengan sudah download,
bentuknya PPT, nanti bentuk downloadannya sudah PPT, bukan Google Slide lagi. Ini yang kita pakai kan Google Slide. Untuk besok tatap maya hari Jumat kita sudah akan ada yang namanya breakout room. Breakout room nanti kita bisa masuk ke kelompok Gimit sesuai kelompok-kelompok yang saya buatkan kelompok kecil. Jadi nanti tinggal masuk, berdiskusi. Setelah hasil diskusinya dapat, baru presentasi seperti itu. Breakout room. Ini Kak Agung wis warap, yang Kak Ina tadi yang habis-habis CGP Kak Nila itu aman semuanya. Dan harapan saya yakin jenengan masih muda-muda semuanya, IT bisa terjangkau semuanya. Sudah selesai, Kak? Ngetik men seretolen kok, Kak. Sabar, Kak, tenang. Nanti misalkan jenengan menuangkannya belum selesai, bisa diwakili rekan yang lain. Yang penting ada 2 atau 3 yang untuk share screen dan yang lain nanti menanggapi. Gitu. Kak Agung sudah mendownload? Atau make a copy atau sudah di-download ke bentuk PPT yang lain? Saya tak coba masuk lagi, cek, berarti sudah ada yang dengan memastikan yang sangat kurang. Saya mau modifikasi alat. Oke, ini sudah masuk, Kak Krisna. Mantap. Ini Kak Nur, panjang sekali, bagus. Pendalamannya luar biasa nih. Saya tak coba bantu untuk menambah lebar sedikit. Besarkan saja punya nih Kak. Tak full ke saja nih Kak Nur, saya bantu. Calon KS Kak itu. Oh ya, alhamdulillah. Just. Nanti nek SKKS-nya turun, kita sama-sama ke sana. Siap. Siap. Aman. Nanti kabar-kabar grupnya ini nanti meskipun sudah selesai, jangan dihapus, kita sharing-sharing sama-sama saja. Ada sesuatu masalah kita bicarakan, bahkan nanti tidak menutup kemungkinan untuk silaturahim bersama. Yes. Kak, punya saya tidak bisa masuk. Kak, punya saya bisa masuk, mengerjakan menggunakan HP. Hasil di laptop baru saja retak. Oh, sebentar saya cek. Kak Agus Salim.
Kak Agus Salim belum ada yang masuk itu, Kak. Nanti Kod menanggapi dulu saja. Sudah nggih, saya anggap semuanya sudah. Nanti perwakilan saja untuk semuanya. Bisa yang berani share screen langsung saja untuk resen dan memaparkan hasilnya. Untuk tab jenengan nggak usah ditutup untuk Google Slide-nya, jadi jenengan nanti langsung share screen di situ aja. Mungkin dari kakak ada yang mewakili yang resen? Ada yang berani? Monggo untuk share screen. Dibiasakan nanti Kang. Yang sudah bisa memberikan contoh. Yang belum bisa nanti belajar bersama. Monggo untuk share screen-nya. Diwakili dari yang habis CGP atau monggo yang sudah CGP untuk share screen hasilnya nih. Kak Agung atau Kak Nila tadi, monggo share screen dulu. Kak Agung bisa share screen? Halo Kak Agung, masih di tempat? Oke, terima kasih. Ampun. Bentar, proses Kak. Bentar. Suara saya jelas nggak Kakak? Jelas, Kak. Jelas. Halo. Jelas, Kak. Jelas. Alhamdulillah. Kak, mau presentasinya kita sinyalnya apa kurang support ya? Yang lain sudah melihat hasil presentasi Kak Agung belum ya? Belum. Berarti sinyalnya Kak Agung nih yang bermasalah. Coba bisa diulang Kak. Maaf Kak. Ini kan kebetulan ini juga di sekolah. Ininya itu kayaknya sama Kak Bimo itu sama satu jaringan. Pakai HP. Siap. Atau yang lain yang mungkin Kak Ina aja. Oke, monggo Kak Ina yang mewakili Kak di share screen Kak. Mungkin sinyalnya yang kuat. Ini juga saya barusan keluar masuk gitu. Tapi saya coba dulu nggih. Kak Agung bisa hentikan share screen dulu. Ya, nggih. Ya. Udah. Saya hentikan presentasi. Ampun nih. Masih. Jangan keluarkan dulu. Sudah menghentikan? Udah menghentikan nih, Pak. Oh, udah saya silang hentikan presentasi. Udah. Maklum, Pak, kendalanya sinyal HP. Aman, wes. Itu bukan kendala. Terus jadikan aja kekuatan berbasis aset gitu aja. Yang mau coba share screen tadi sama Kak Ina, monggo Kak. Ya, kalau nggak kuat semuanya nanti yang lain yang ada di posisi SMP mungkin Kak Eko atau yang lain. Kalau semuanya berkendala, nanti saya bantu share screen dari sini, nggak apa-apa. Nanti kita sama-sama nih mulai masuk. Nggih, monggo Kak. Coba lagi ya. Ini Kak Ina sudah. Oh iya. Monggo Kak Ina. Dipresentasikan itu hasilnya. Kok kembali lagi Kak? Window-nya dibuka dulu. Sebentar Kak. Oke, siap, nggak apa-apa. Kita nambah sedikit nggak apa-apa nggih, karena tadi kita kelebihan jam 11 lebih sekitar 10 menit baru kita mulai. Kakak-kakak nanti dimohon untuk aktif ketika rekan mempresentasikan, jenengan di dekatnya ada ore-orean lah istilahnya. Nanti yang mau ditanggapi bagian mana atau punya masukan, Kak seperti ini kalau menurut saya. Nanti jadi akan banyak ketemu cara yang akan tersampaikan di situ. Oke, terima kasih Kak Ina sudah jelas sekali, monggo. Yang dibacakan mungkin punyanya Kak Ina. Enable-nya jenengan klik dulu nggak apa-apa Kak. Enable-nya diklik dulu, enable editing-nya dihilangkan dulu nggak apa-apa.
Silakan dibacakan untuk hasilnya. Maaf Kak, kok belum bisa ya? Jane udah muncul tapi kok. Berarti sinyalnya kurang support. Oke, atau saya bantu aja sebentar. Jenengan hentikan dulu nggak apa-apa, saya tak share screen keseluruhan. J Kak. Yes, siap. Saya bantu ya untuk biar bisa nanti melihat hasil screen-nya. Ini saya bukakan. Sama kadang wifi di rumah kadang juga ngadat, apalagi nanti jenengan-jenengan semuanya terkendalanya di apa? Musim hujan. Oke, kita bacakan satu persatu. Silahkan nanti kakak-kakak mencoba merespon menanggapi. Ini tampilannya coba kita tambahkan besar sedikit biar bisa terbaca. Mohon maaf, tak tambahkan sedikit. Oke, kita bacakan ya untuk hasilnya. Di sini dari Kak Nur Cahyani. Ada dari pengalaman, oh ya, ini terlalu besar nih. Bentar. Dari pengalaman di atas saya merasa sungguh pengalaman yang mana ya Pak? Sebentar. Ini tertukar ya, saya punyanya Kak Nur Cahyani. Kita bacakan saja nggak apa-apa, nanti bisa diatur ulang. Pengalaman saya saat mengajar lempar cakram, ini peserta didik merasa itu hal yang aneh dan takut. Perasaan saya bicarakan sedikit. Perasaan saya itu merasa tertantang akan masalah yang dihadapi peserta didik tersebut. Evaluasi saya, peserta didik belum berperan aktif dalam pembelajaran dan masih takut untuk mencoba. Analisis saya harus merubah media pembelajaran dengan melakukan modifikasi pembelajaran yang menyerupai dengan media pembelajaran yang sesungguhnya. Agar peserta didik tidak takut dan mudah untuk melakukan kesimpulan saya harus melakukan modifikasi untuk mewujudkan tujuan pembelajaran saya yang saya harapkan. RTL-nya atau rencana tindak lanjut, saya lakukan mengimplementasikan media modifikasi dan menerapkan metode pembelajaran yang lebih kooperatif. Itu dari hasil Kak Nur Cahyani dari sebuah pengalaman, yaitu tentang memberikan pemahaman akan tersebut. Ini mungkin kepotong ya sebentar. Intinya dari Kak Nur Cahyani di sini awalnya mengalami sebuah pembelajaran di mana mengajar lempar cakram. Dan di situ anak-anak merasa aneh, itu apa toh kuwi opo nek kaya ngono. Dan yang kedua ada yang takut. Nah, setelah itu Kak Nur merasa tertantang akan masalah tersebut. Kemudian dari hasil evaluasi Kak Nur ingin peserta didik berperan aktif yang lebih dalam pembelajaran tersebut dan kemudian melakukan sebuah analisa untuk merubah media pembelajaran serta melakukan sebuah modifikasi berupa alat sehingga anak tidak takut dan percaya diri. Dan rencana tindak lanjutnya Kak Nur akan mengimplementasikan media modifikasi dan menerapkan metode pembelajaran yang lebih kooperatif. Luar biasa sekali. Terima kasih untuk pertama. Mungkin dari rekan-rekan satu atau dua bisa menanggapi apa yang dialami Kak Nur, kemudian evaluasinya bagaimana, analisanya bagaimana, dan LTR-nya dari Kak Nur ini bagaimana? Setuju, kurang setuju? Kalau yang sudah setuju memberikan penguatan bagaimana? Yang kurang setuju cara yang terbaik bagaimana? Monggo dari kakak-kakak ada yang memberikan tanggapan. Oke, Kak Eko. Monggo Kak Eko. Terima kasih atas waktunya.
Kalau melihat dari paparan dari Kak Nur Cahyani tadi, dari saya sangat setuju karena memang permasalahan dalam khususnya di tingkat SD itu adalah ketakutan mereka tentang materi-materi, misal seperti mungkin materi Mbak Nur tadi ataupun permainan bola besar. Tentu dengan modifikasi alat tersebut akan membantu peserta didik untuk lebih memudahkan, terutama memberi peserta didik untuk berani mencoba terlebih dahulu. Demikian Kak, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk Kak Eko yang sudah memberikan tanggapan. Saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan tadi Kak Eko tentang penguatannya kepada Kak Nur Cahyani, bahwasanya sekarang kita guru olahraga harus dituntut yang satu adalah memodifikasi, karena ranah kita adalah ranah SD, di mana anak-anak SD ini merupakan lahan dasar, bagian dasar. Intinya kita harus mengenalkan dari dasar. Bahkan tidak memungkinkan kita harus memodifikasi dengan alat yang tidak sesungguhnya, tapi mirip. Nah, sehingga tidak akan mengurangi esensi satu, pengenalan teknik dasar. Itu tidak akan merubah. Karena kita hanya merubah modifikasi alatnya saja. Tetapi cara dan tekniknya tetap harus benar dan sesuai. Itu luar biasa sekali apa yang disampaikan dari Pak Nur tadi. Dia punya pemikiran, ingin rata modifikasi, bocah-bocah akan tetap takut, akan tidak merasa pede. Makanya setelah beliau mengalami hal tersebut, kemudian melakukan evaluasi dan analisa, hasil analisnya dia bisa membuat sebuah kesimpulan. Dan insya Allah dengan tersebut, implementasinya dia akan dapat mengaplikasikannya dan akan mendapatkan sebuah kesuksesan dalam proses KBM yang endingnya akan mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Oke, terima kasih. Kita bacakan satu lagi untuk dari rekan-rekan yang sudah menulis, dan mohon maaf nanti Anda yang tidak terbaca, mohon maaf karena keterbatasan waktu, nanti kita bacakan 3. Setelah itu nanti kita buat refleksi apa yang kita dapat hari ini, setelah itu kita tutup. Itu ya Kak ya? Oke, kita bacakan dari Kak Woko nih, coba yang dari Kak Kunti. Kak Woko Priharjanto. Mata pelajaran ULK di sekolah adalah salah satu mata pelajaran yang sangat digemari anak. Salah satu materi yang disukai adalah permainan bola besar. Salah satunya adalah sepak bola. Antara lain salah satu macam passing. Siap Kak, monggo yang mau ke belakang G. Saya lanjutkan untuk pembacaannya. Karena dalam materi bola besar, dalam sub cara passing, sebagai contoh, 2 murid saling berhadapan. Salah satu pegang bola, lalu melakukan passing terhadap lawan teman siswanya. Yang lain paling berkesan adalah saat murid perempuan bisa melakukan passing dalam permainan bola besar. Yang ketiga, dengan kurangnya sarpras, maka saat melakukan kegiatan tersebut saya menggunakan modifikasi alat. Nah, luar biasa. Dengan cara memberi tanda saat posisi passing satu dengan yang lain, dengan menggunakan pasak atau patok untuk batas passing, sehingga murid bisa melaksanakan dan bisa menyukai materi tersebut, sehingga materi pelajaran bisa masuk ke pikiran anak didik. Terima kasih, apresiasi dulu tepuk tangan dari Kak Woko. Nah, di sini Kak Woko berbagi pengalaman tentang permainan bola besar. Memang di sekolah ini olahraga yang rong bal-balan jadi rong olahraga. Itu paradigma lama. Tapi dengan berkembangnya waktu, kita bisa memodifikasi permainan, gerakan, anak-anak tidak setiap hari mintanya sepak bola terus. Kita harus bekerja sesuai dengan silabus yang ada. Nah, dari tadi tentang babak kedua, di sini tadi Kak Woko memberikan metode cara passing, dan akhirnya di situ ada siswa putri yang bisa melakukan passing dalam permainan bola besar. Berarti untuk penanaman dasarnya dengan meyakinkan anak, di sini Kak Woko berhasil. Karena apa? Kebanyakan biasanya siswa perempuan. Yang jadi pertanyaan di sini Kak Woko, ketika
memberikan materi passing ini jenengan memakai satu jenis bola atau beberapa jenis bola Kak Woko? Monitor Kak Woko masih di tempat? Siap, Kak. Nggih, untuk bolanya jenengan memakai satu jenis misalkan bola karet semuanya atau bolanya satu dimodifikasi atau bola karet semua, Kak? Bola karet semua, Pak, yang ukuran 4. Ukuran 4, oke. Ya. Siswa yang jenengan latih passing di situ siswa kelas berapa, Kak? Kelas 5, Pak. Oh, berarti kelas besar, oke. Di fase C sudah istilahnya kakinya sudah kuat. Jadi intinya mereka percaya diri saja. Nggih, terima kasih Kak Oko. Ya, dan Kak. akhirnya dari situ dengan keterbatasan alat sekarang tidak menjadi alasan kita untuk tidak mengajarkan dengan maksimal. Kita harus bekerja sesuai dengan bukan berbasis kelemahan, tetapi berbasis dengan aset yang ada. Kita harus memanfaatkan itu benar-benar. Di sini Kak Woko bisa menerapkan karena sarpasi kun randuwe nggo patok, tapi juga hati-hati penggunaan patok nanti sifatnya yang aman untuk anak-anak karena dalam juknis pembelajaran faktor keamanan menjadi prioritas utama dalam melaksanakan KBM. Itu. Terima kasih untuk Kak Woko. Mungkin itu yang kita bisa bahas hari ini tentang, saya hentikan dulu. Tentang apa yang kita kuatkan intinya dalam proses refleksi di sini. Dan alhamdulillah kita sudah menuju ke bagian akhir dari pertemuan siang hari ini. Sebelum kita tutup atau kita akhiri dari kakak-kakak, adakah sebuah pertanyaan sebelum saya tutup? Dari apa yang kita dapatkan hari ini? Kalau tidak ada, satu saja yang mewakili hasil dari pembelajaran hari ini yang didapat apa? Pokoknya setiap pembelajaran kita harus melakukan refleksi. Apa yang kita dapatkan, menambah apa, kemudian membuka pikiran kita seperti apa. Besok saya buatkan spin wheel ketika dalam proses seperti ini nanti semuanya akan dapat dan akan kita undi. Tetapi khusus hari ini saya minta satu orang saja untuk mempercepat waktu untuk mewakili refleksi apa yang jenengan dapat dari kegiatan siang hari ini. Monggo, siapa yang mewakili? Boleh putra, boleh putri dari kakak-kakak semuanya. Monggo. Yang mau mewakili untuk refleksi hari ini, yang jenengan dapat apa, perasaannya bagaimana, jenengan luapkan, monggo. Monggo Kak, ayo Kak. Berani, semuanya harus berani tampil. Jangan hanya yang itu yang belum tampil, oke. Tetapi kalau yang belum berani tampil, masih malu-malu, yang sering tampil bisa mewakili, merefleksi apa yang kita dapat hari ini. Monggo Kak. Sekali-sekali Kak Krisna, Kak. Oke, si ngerayen baru. Ya, Kak Krisna itu. Yuk Kak Krisna, Siap, tampil Kak. ya. Untuk mewakili apa yang jenengan dapat hari ini, perasaannya bagaimana, rencana kedepannya bagaimana. Ayo Kak. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat olahraga, salam sehat. Jaya. Ya, dari pemaparan dari Kak Fasilitator hari ini membuka pikiran saya bahwasanya olahraga itu tidak hanya sebatas bisa menghidupkan lingkungan, tapi juga bisa memvariasi beberapa tempat yang sempit atau bagaimana. Dengan contohnya di Kecamatan Jatiwaso terkhusus SD saya sendiri tidak mempunyai lahan, Kak. Terima kasih dari saya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Kak Krisnanya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa membuka wacana kita semuanya, membangkitkan spirit kita, semangat kita. Kita sebagai abdi, pelayan masyarakat, intinya di bidang pendidikan, dapat menambah hasanah pengetahuan kita semuanya, utamanya dalam program PKG ini. Harapannya jenengan semuanya tetap eksis 3 bulan ke depan, dari hari ke hari semakin percaya diri, dalam room juga semakin aktif, percaya diri. Intinya sudah saya sampaikan, dalam kegiatan ini tidak ada yang salah, apa yang jenengan utarakan. Dan yang paling penting,
dari setiap apa yang kita berikan pasti ada yang menguatkan. Dengan bukti satu memberikan materi, satu memberikan masukan. Intinya setiap masukan adalah proses membangun dan menambah pengetahuan. Oh ternyata nek orang koyong ini kiyi caranya seperti ini kok kan jago kayak mau. Nah, masukannya dari Kak Krisna tadi seperti ini, dari Kak Eko dari seperti ini, dari Kak Kutuk seperti ini. Nah, itu yang saya harapkan. Terima kasih sekali untuk kakak-kakak hebat. Sebelum kita akhiri, kita berikan aplaus jempol dulu. Kita berikan aplaus dulu untuk kegiatan hari ini. Dan sebelum kita akhiri, wajib sebelum kita tutup harus, oke, ada pertanyaan dari Kak. Monggo Kak Wawan mau bertanya. Kak Wawan? Rasian tadi keliru apa kepencet? Salah pencet kayaknya. Mau tepuk tangan Siap, nggak apa-apa. Atau mungkin di lain kesempatan nanti sekiranya ada sesuatu yang ditanyakan, grup yang satu bisa dipakai untuk tanya jawab, sharing, bahkan tidak mungkin Kak pengen gimmick membahas ini. Oke, siap. Sepenting nanti ada kesepakatan bersama dengan jenengan yang sekiranya butuh saya atau dalam proses pengerjaan tugas ada kesulitan, jangan ragu-ragu, malu-malu untuk chat bersama. Kayak Kak Krisna wis melambaikan kecap berarti tanda makan siang akan dimulai. Oke, open mic yang bertugas foto dari Kak Agung. Monggo Kak Agung bantu foto ya. Bisa Kak Putut open kamera dulu, open cam. Monggo. Chris. Chris. Oke. Coba sih ya. Dilapisin no Chris. Salamnya semangat dulu yo. Pertama kita dua gaya. Pertama semangat, smile, semangat terus. Pak Putut lemes ke porong maem. Saya makan siang. Nggak bro. Hitung Kak Agung. Ya Pak. Oke, sih sekedar. Oke. 1, 2, 3. Yes. Lagi 1, 2, 3. Cekap. Oke. Suruh. Wing ketok kon saiki Gur Mas Krisna, Mas Woko karo Mas Eko. Jadi kakak semuanya, kakak hebat, silakan setelah ini jenengan upload tugas di bagian refleksi untuk sebagai tugas akhir dan akan segera saya nilai. Dan untuk hari Jumat kita sudah akan masuk ke model 1.2. Silakan selancar di situ. Terima kasih kakak hebat. Saya akhiri bila tiga saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini?